Apakah dalam 2 minggu terakhir teman-teman susah tidur? Apakah dalam keseharian teman-teman sukanya semuanya harus sempurna? Tapi permasalahannya, kok jadi nggak jalan-jalan ya? Kok jadi cuman rencana-rencana aja ya? Hai, apa kabar semuanya? Tentu harapanku kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan masih bertahan di rumah dalam kondisi pandemi ini. Benar, kita ada PPKM darurat yang berlaku sampai 20 Juli dan maka itu aku pengen ngebahas tentang cek apakah kamu adalah orang yang overthinker dan gimana sih caranya supaya kita bisa mengelola pikiran-pikiran kita yang terlalu berlebihan, terutama di saat PPKM darurat ini. Nah, ada Monica juga tuh di belakang, dia ngumpet nih sebenarnya. Dia itu mau ngasih tahu gitu ke teman-teman semua kalau mamanya baru aja ulang tahun beberapa hari yang lalu. Nah, iklan sedikit ya dari Monica. Cilup! Bah. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube aku. Thank you banget. Dan saksikan tayangan video ini sampai akhir ya. Nah, kalau ngomongin tentang overthinker, yang kebayang pertama kali di kepala teman-teman apa? Apakah dalam 2 minggu terakhir teman-teman susah tidur? Apakah dalam keseharian teman-teman sukanya semuanya harus sempurna? Tapi permasalahannya, kok jadi nggak jalan-jalan ya? Kok jadi cuman rencana-rencana aja ya? Terus teman-teman mikirin dikit-dikit ya. Aduh, kok orang ini nggak balas chatku ya? Aduh, kok balas chatnya cuma sebentar, sedikit, cuma satu kata. Iya, enggak. Atau cuma pakai emoticon, kenapa ya, aku salah apa, dan lain sebagainya. Terus apakah teman-teman suka mikirin gimana ya nanti? Gimana ya nanti? Aduh, what if kalau nanti aku begini begitu, gimana ya? Aduh, aku bingung, dan akhirnya bikin jadi nggak bisa tidur, jadi nggak bisa produktif. Ya, terus semua cuman angan-angan, semua cuman rencana. Apalagi dalam kondisi PPKM darurat ini. Ya, kita membaca berita, kita mendengar cerita dari teman, dari saudara terdekat kita, dan kita tahu semua dari lingkar satu kita kayaknya udah ngalamin kesulitan masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena terdiagnosa COVID-19 atau butuh donor darah, atau butuh obat-obatan yang melonjak tinggi juga harganya. Ya, kita semua benar-benar lagi berada dalam konflik dan krisis yang membuat kita jadi mikirin semuanya. Bahkan yang biasanya kita suka lupakan, yang biasanya kita abaikan. Tapi kali ini seolah itu benar-benar mengancam kita. Mengancam kesehatan mental kita, mengancam pikiran kita, dan akibatnya membuat kita tiba-tiba bisa aja mengalami serangan panik, bisa aja tiba-tiba kita cemas yang berlebihan, kita ketakutan, kita hubungin si ini, si itu, terus-menerus dan seterusnya. Tapi kita lupa bagaimana cara mengelola pikiran kita supaya kita bisa mengurangi kadar overthinking yang kita alami sehari-hari. Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk latihan. Ketika teman-teman muncul pikiran-pikiran, aku gimana ya nanti? Aduh, kasihan banget orang ini. Aduh, aku gak tega. Gimana kalau nanti kejadian begini begitu, dan lain sebagainya. Ketika muncul pikiran-pikiran yang mengganggu teman-teman itu, please
teman-teman bisa hening sebentar, lakukan jeda, amati pikiran-pikiran yang muncul itu, pikiran-pikiran yang masih bisa mendapatkan peran bantuan dari kontrol diri teman-teman atau enggak. Karena kita tahu emosi dan pikiran yang bisa kita kontrol hanya yang kita miliki. Emosi dan pikiran orang lain, perilaku orang lain kita nggak bisa kontrol. So, coba ketika pikiran-pikiran itu muncul, terima. Iya, aku cemas. Akui perasaan itu. Iya, aku khawatir sekali. Aku sangat khawatir. Karena aku merasa bertanggung jawab. Karena aku merasa sedih mendengar banyaknya berita. Aku gak bisa ikut nolong, gak bisa ikut bantuin. Aku gak tahu aku harus ngasih kata-kata apa lagi. Aku gak tahu harus bantu kayak gimana lagi. Please, akui dulu pikiran kita, perasaan kita. Setelah kita benar-benar menerima, kita mengakui perasaan kita, pikiran kita sudah semakin selaras antara pikiran dan perasaan. Kita akan lebih tenang. Dan kita bisa memikirkan jalan yang terbaik kalau kita mau bantu itu apa. Yang masih sesuai dengan kapasitas kita. Dan ketika kita nggak bisa bantu sama sekali, kita tidak merasa bersalah dan kita tidak merasa malu. Sebab kebanyakan diri kita yang merasa bahwa saya perlu bantuin nih orang ini, tapi saya nggak bisa bantuin dia, akan merasa bersalah dan merasa malu. Takut nanti dicibir, takut kalau nggak ikut berperan. Well, kita semua punya keterbatasan. Dan kali ini kita perlu memilih apa yang bisa benar-benar kita lakukan dan yang enggak. Yang kedua, yuk kita lakukan latihan teknik grounding. Teknik grounding ini kita melatih seluruh indrawi kita. Coba perhatikan teman-teman, apa sih indera yang paling besar di tubuh kita? Apakah mata, hidung, mulut, telinga, kulit? Yang mana? Ya, indera terbesar dalam tubuh kita adalah kulit kita. Dan ternyata dari hasil penelitian kita temukan bahwa kalau kita menstimulasi kulit kita dengan beragam sentuhan tekstur-tekstur atau sentuhan kulit dengan kulit, itu mendatangkan rasa aman. Maka beberapa penelitian mengemukakan, coba orang tua berpelukan dengan anaknya 20 detik minimal 8 kali sehari. Oke, ada juga yang ayo cium kening anaknya. Ya, itu adalah skin to skin, kulit ke kulit yang membuat kita merasa lebih aman. Kemudian kita tahu mata kita adalah jendela hati. Seberapa sering, seberapa lama teman-teman menatap mata orang-orang terkasih teman-teman. Oke, hidung. Hidung ini juga memberikan suatu sensasi ketika kita mencium wangi-wangian yang bisa membuat kita ngerasa homey, bisa membuat kita ngerasa aman. Apakah teman-teman suka wangi-wangian lavender, orange, lemon, atau suka wangi-wangian kopi, durian? Apa wangi-wangian yang teman-teman suka?
Lalu lidah kita, ketika kita makan dan kita minum, kita latih. Apa sih yang kita rasakan? Mari kita makan dengan benar-benar menghayati dan menikmati bahwa momen ketika kita makan adalah momen yang perlu kita syukuri. Kita masih bisa makan, merasakan rasa-rasa yang beragam masakan. Bisa masakan Indonesia, bisa masakan Jepang, masakan Eropa, masakan India, dan macam-macam yang sedang kita makan. Apakah teman-teman termasuk yang monoton? Masakannya itu-itu aja? Coba sesekali masakan yang berbeda. Coba sesekali icip yang kayaknya udah lama loh pengen dimakan. Tapi ya karena keterbatasan sesuatu nggak terrealisasikan. Telinga kita, apa yang bisa membuat kita tenang? Musik jenis yang kayak gimana? Suara pengantar tidur yang seperti apa? Apakah mau mendengarkan podcast? Apakah dengerin lagu ballad, jazz, R&B, klasik, nature sound? Apa yang bisa membuat teman-teman ngerasa di sini menikmati musik itu dan merasa aman? Sesekali kita lakukan hening. Hening bukan berarti kita harus diam, lalu kita bermeditasi. Enggak. Kita bisa lakukan sambil kita jalan pagi di atas rumput di pekarangan rumah kita. Atau teman-teman yang tinggal di apartemen bisa pakai rumput sintetis. Atau di atas karpet cuma buat ngerasain teksturnya. Jalan dan rasakan. Kalau yang di rumah, hembusan angin. Kalau yang di apartemen, rasakan kadar kedinginan atau kepanasan suhu ruang, temperatur saat AC nyala atau AC dimatikan. Latih indera telinga kita untuk mendengar suara yang lain ketika kita mematikan semua perangkat elektronik kita. Mati semuanya, kita coba dengarkan. Ada gak sih suara angin? Ada gak sih suara air? Ada gak sih suara orang bercakap-cakap, berbincang di luar unit apartemen atau di luar unit kos-kosan kita? Ada gak sih tetangga yang lagi berisik? Atau ada musik dari rumah sebelah? Atau ada suara langkah? Atau suara mobil? Coba dengarkan dan fokuskan. Mata kita, lihat yang jaraknya jauh 6-8 meter. Yang jaraknya lebih dekat. Dari bawah kita lihat telapak kaki kita. Kita perhatikan bagaimana sih bentuk jari-jari kaki kita. Kita lihat ke dalam cermin, bagaimana wujud kita? Apakah saya merasa bahagia atau enggak? Kita kenali diri kita. Kita berbicara dengan diri kita. Hidung yang biasanya kita menghirup wangi-wangian yang itu aja. Mungkin kita butuh penyegaran dengan wangi-wangian yang lain, yang baru, yang bisa memicu diri kita lebih semangat, lebih kreatif. Ayo dong, kita bisa mengurangi semua overthinking kita
dan mengurangi gejala panik kita, gejala kecemasan kita, gejala stres kita. Dengan berkonsentrasi pada momen saat ini, sekarang, here and now. Di sini bersama dengan diri kita. Semua kejadian-kejadian yang belum terjadi, ya belum terjadi. Kita ajak diri kita lagi, sini. Ketika pikiran-pikiran itu muncul, tips yang ketiga, kita ajak, hey pikiranku, sini deh. Kita bisa lihat ke atas. Pikiran itu kayak awan loh. Dia datang dan dia bergerak. Kadang dia bisa jadi awan yang besar, terus hujan, terus cerah lagi. Yes, pikiran kita kayak awan. Jadi pastikan, teman-teman, ketika memikirkan hal yang bikin cemas, ingat awan. Dan teman-teman punya kekuatan, punya kendali atas pikiran itu. Wush, wush. Anggap kedua tangan kita itu sebagai wiper yang bisa menghilangkan awan-awan yang muncul di pikiran kita. Oke, aku gak mau ngasih tips yang banyak-banyak karena nanti aku takut kalau terlalu banyak teman-teman malah gak bisa mempraktekkan. Aku harap dengan tips sederhana 3 ini bisa teman-teman praktekkan untuk mengurangi overthinking yang teman-teman alami dan bisa menjadi modal teman-teman selama PPKM darurat ini. Dengan tentunya harapanku kita semua sehat dan kondisi Indonesia pulih dari corona dan terus kita menjadi negeri yang kuat, tangguh, bukan cuma diri kita, tapi semua masyarakatnya. Atau dalam psikologi disebut collective resilience. Kita semua menjadi masyarakat yang resilient, masyarakat yang tangguh. Karena kita Indonesia. Sampai ketemu di tayangan episode YouTubeku yang berikut-berikutnya.